Jika kita berbicara tentang boikot pada tingkat yang sangat pribadi, apa artinya bagi kita sebagai Muslim, terutama dengan undang-undang yang menjadi semakin ketat dan dengan meningkatnya pengawasan yang mengancam kita bahkan dalam kapasitas pribadi dan kebebasan pribadi kita untuk memboikot produk-produk yang digunakan untuk menimbulkan kerugian yang kita lihat dilakukan terhadap saudara-saudari kita setiap hari. Jadi, saya ingin membicarakan hal ini dari sudut pandang Islam dan menempatkannya dalam sirah Nabi, dan semoga kita dapat melihatnya dengan sudut pandang pribadi yang baru. Hal pertama yang ingin saya sampaikan adalah, dalam agama kita memiliki prinsip bahwa segala sesuatu boleh kecuali ada bukti yang melarangnya, kecuali ibadah. Amalan ibadah perlu dibuktikan akarnya sebelum diperbolehkan mengamalkannya. Sedangkan jika menyangkut apapun di luar bidang ibadah, maka bersifat netral kecuali ada sesuatu yang menjadikannya haram atau terpuji. Jadi ketika Anda melihat strategi politik apapun, atau Anda melihat tindakan apapun yang ada di hadapan kita, Anda tidak akan bertanya-tanya apakah hal itu dilarang atau tidak berdasarkan upaya untuk membuktikan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukannya. Anda akan melihat implikasi dari tindakan tersebut, dan apakah ada hal-hal yang jelas atau ambigu yang menyertai tindakan tersebut yang berpotensi melanggar agama, atau jika ada unsur-unsur di dalamnya yang bertujuan untuk mengabdi pada tujuan yang mulia. Oleh karena itu, jika dilakukan dengan niat yang benar, sebenarnya bisa membuahkan hasil. Jadi ini tentu termasuk dalam kategori sesuatu yang tidak perlu dibuktikan berdasarkan sunnah. Anda akan menganalisisnya pada tingkat strategis dan pada tingkat inti serta praktiknya untuk melihat bagaimana kita dapat menjadikannya berguna dan setia. Hal berikutnya yang akan saya katakan di sini, yang sangat penting adalah bahwa kadang-kadang hal-hal tidak muncul hanya dari membaca sebuah teks, tetapi ada keberanian, ketulusan, rasa kehormatan alami yang Allah taruh di dalam diri Anda, rasa bermartabat terhadap saudara-saudari kita yang seharusnya menyebabkan kamu secara alami merasa jijik terhadap hal-hal tertentu atau merasakan ketertarikan terhadap hal-hal tertentu. Atas dasar itu, saya ingin Anda membayangkan jika Anda tinggal di Mekah dan Anda adalah seorang Muslim dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah berangkat ke Madinah dan Anda adalah seorang Muslim secara rahasia di Mekah, atau Anda adalah seorang Muslim yang apapun alasannya ada perlindungan. Dan apakah kamu masih akan berbisnis dengan Abu Jahal? Apakah saat itu Anda masih mau berbisnis dengan Abu Sufyan? Masihkah Anda berbisnis dengan orang yang sama yang telah merugikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Jika Anda mempunyai pilihan, apakah Anda akan memperlakukan dan bertindak dengan cara yang sama jika Anda adalah seorang Muslim yang tinggal di Mekah dan Nabi telah menetap di Madinah? Dan Anda tahu bahwa Anda berpotensi menyebabkan terjadinya kerugian melakukan transaksi persahabatan dengan seseorang yang secara langsung terlibat dalam merugikan komunitas Muslim, dan saya rasa kita semua tahu bahwa jawabannya sama sekali tidak. Itu tanpa perintah yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kaum muslimin di Mekah. Kita akan tahu di dalam diri kita bahwa ada sesuatu yang salah dengan hal ini. Untuk ke pasar dan menghadapi musuh-musuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling agresif ini, seolah-olah kita bisa bersifat netral. Ada yang terasa janggal dalam hal ini tanpa harus mendengar satupun hadits dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu adalah sensibilitas Islam, meskipun itu bukan perintah kitab suci. Itu adalah sesuatu yang Allah Subhanallah tanamkan dalam diri kita. Terkadang hal ini datang dari dalam, sehingga kalian tidak ingin berpartisipasi secara sadar dan meletakkan tangan kalian di tangan seseorang yang merugikan. Ada rasa bermartabat. Saya tidak ingin meletakkan tangan saya di tangan seorang agresor. Saya tidak ingin menyerahkan tangan saya ke tangan penindas jika saya punya pilihan, meskipun tampaknya tidak membuat perbedaan besar. Ini terjadi pada tingkat pribadi. Saya tidak ingin duit saya digunakan untuk memberikan kontribusi apapun yang merugikan Islam atau umat Islam. Jadi bagaimana kita membangun hal ini pada tingkat pribadi? Nomor 1, saya ingin Anda memikirkannya dari alasan pribadi Anda di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan spiritualitas pribadi Anda, dan bagaimana Anda juga mengasuh anak-anak Anda. Anak-anak Anda tidak akan suka, misalnya jika Anda membatalkan Disney Plus. Anda bilang mereka, kami tidak akan makan di restoran ini misalnya. Kami harus memupuk rasa bermartabat dalam keluarga kami. Ayah tahu ini tidak nyaman.
Ayah tahu kamu tidak menyukainya. Ayah tahu ini berarti kalian tidak akan bisa menikmati hak istimewa tertentu seperti sebelumnya. Tapi apakah kamu melihat apa yang terjadi? Tahukah kamu apa yang terjadi di dunia? Apakah kamu tidak ingin terlibat? Tidakkah kamu ingin merasakan rasa solidaritas? Jadi, ada tingkat pribadi dalam hal ini, dan itulah jenis hal yang akan membangun sebuah karakter. Itulah hal yang bermanfaat bagi mereka kelak ketika mereka besar nanti. Sama seperti Anda mengajar mereka untuk melakukan amal soleh, sama seperti Anda mengajak mereka untuk mengabdi kepada orang miskin, hal-hal semacam itu. Membangun karakter dan membangun karakter Islami, membangun kesadaran. Jadi lakukan dan jelaskan alasannya dan dapatkan dukungan mereka juga. Hal kedua yang akan saya sebutkan di sini adalah pernyataan yang sangat kuat yang pernah diriwayatkan oleh Abdurrahman Auf radhiyallahu anhu, di mana beliau mengatakan bahwa kami meninggalkan separuh dari apa yang halal karena takut terjerumus ke dalam riba. Namun, teman-teman sekalian, riba yang paling besar adalah kehormatan saudara-saudaramu. Itu harus menjadi tumpuan utama kita. Jadi Anda harus meyakinkan diri Anda sendiri sebagai alasan di hadapan Allah dan pada tingkat pribadi untuk memupuk pola pikir dan kesadaran untuk membangun karakter di rumah. Kami punya prinsip dan kami akan berpegang teguh. Kami punya standar bagaimana kita membelanjakan uang kita untuk konsumerisme yang etis. Ini bukan hanya untuk rakyat Palestina. Ini bukan hanya untuk perjuangan Palestina. Ada satu riwayat yang sangat penting di sini, yaitu riwayat yang dibicarakan oleh para ulama di dunia Islam. Dan ini adalah riwayat yang sangat relevan dengan situasi kita saat ini. Tumamah adalah orang yang diikat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di masjid. Beliau ditangkap di masjid karena bermusuhan dan berusaha mencelakakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia adalah salah satu musuh dan penentang keras Nabi. Dia adalah kepala suku Bani Hanifah dan dia ditangkap. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyakitinya. Dia membiarkannya tinggal di masjid selama 3 hari dan kemudian dia membiarkannya pergi. Dan berkat kebaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Tumama kemudian bersyahadat dan benar-benar menjadi Muslim sejati. Dia menyaksikan kebaikan dan keagungannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemurahan hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, betapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak membalas dendam padanya, dan keindahan cara umat Islam berinteraksi satu sama lain di dalam masjid. Dan dia menjadi Muslim. Ia pun menjadi orang pertama yang berangkat umrah. Maka dia berangkat ke Mekah dengan izin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menunaikan umrah. Dan ketika dia pergi ke Mekah, dia mengumumkan keislamannya. Para penduduk Mekah takut padanya karena kekuatan ekonominya. Dan dia berkata, "Aku bersumpah demi Allah bahwa kamu tidak akan menerima sebutir gandum pun dari Yamama sampai Rasulullah memberi izin kepadaku untuk memberimu sebutir gandum." Aku menempatkan Mekah di bawah boikot. Yamama adalah tempat asal gandum. Beliau berkata, "Jika kamu ingin gandum, mohonlah kepada orang yang kamu tinggalkan dari Mekah agar gandum itu bisa kembali kepadamu." Dan hal ini menyebabkan kepanikan besar di Mekah. Ngomong-ngomong, pertama dari sudut pandang hukum murni, legalitasnya tidak ditentang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah tanda diperbolehkannya hal itu. Faktanya, bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak menegur Sumama dengan sendirinya, atau memberitahunya bahwa apa yang dilakukannya salah, merupakan tanda beliau setuju dengan tindakan tersebut. Apa yang dilakukan Abu Jahal terhadap penduduk sipil, dia tempatkan mereka di kamp konsentrasi dan membiarkan mereka semua kelaparan. Mereka tidak membiarkan apapun mempengaruhi mereka sampai banyak dari mereka menemui ajal karena kurangnya sumber daya. Bahkan Khadijah radhiyallahu anhu diyakini meninggal dunia akibat beberapa dampak boikot tersebut. Jadi hal ini membuat seluruh penduduk kelaparan. Apa yang dilakukan Sumama? Dia mengirimkan pesan kepada para elit tak terkalahkan di Mekah yang lebih mementingkan uang dan perdagangan mereka dibandingkan hal lainnya, bahwa kalian tidak akan bisa melakukan penindasan tanpa konsekuensi. Dia benar-benar menggunakan kekuatan ekonominya untuk membuat mereka bertindak lebih terhormat terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mereka tindas
dan terhadap komunitas Nabi yang mereka persekusi. Saya sebenarnya tidak bisa memikirkan hal lain yang lebih puitis dan sejalan dengan arti memegang negara adidaya yang merupakan rezim apartheid yang terlindung dari akuntabilitas dan mengembalikan kekuasaan ke tangan kita secara kolektif. Apa yang lebih hebat dari itu adalah memiliki konsekuensi yang berarti ketika orang-orang berkumpul di seluruh dunia dan benar-benar mengirimkan pesan seperti itu. Dan jika menurut Anda hal ini tidak berarti, lalu mengapa ada kepanikan dan mobilisasi di tingkat hukum untuk mencoba menutup kemampuan Anda untuk melakukan hal tersebut? Menurut Anda mengapa hal ini sangat menakutkan rezim apartheid? Karena memang ada dampaknya, dan yang menakutkan bagi mereka adalah bahwa hal itu sepenuhnya ada di tangan rakyat. Artinya jika Anda mampu meningkatkan kesadaran cukup banyak orang dan melakukan boikot yang cukup strategis terhadap sejumlah perusahaan, Anda sebenarnya dapat membuat perbedaan. Anda sebenarnya bisa tiba-tiba memiliki suara politik yang kuat dan menyampaikannya kembali kepada kami dalam hal itu. Lalu apa yang kita punya? Subhanallah. Kita mempunyai cara untuk meminta pertanggungjawaban rezim dan mencoba mengembalikan keadilan dengan apa yang telah diberikan Allah kepada kita. Dan Anda dapat membaca artikel-artikel berita, Anda dapat membaca tentang keefektifannya, Anda dapat membaca tentang dampaknya, dan hal tersebut sudah cukup menjadi alasan bagi kita untuk benar-benar mengambil tindakan dan bagi kita untuk benar-benar memikirkan masalah pribadi. Pada tingkat keluarga, pada tingkat komunitas, bagaimana kita dapat melakukan ini dengan lebih baik. Jadi, pertanyaan pertama adalah apakah ini efektif? Bisakah hal ini dilakukan? Ini merupakan salah satu cara di mana Anda dapat berbuat lebih dari sekedar berbicara. Ini merupakan salah satu cara di mana Anda dapat memberikan dampak secara kolektif pada kancah global dalam hal ini. Seseorang mungkin bertanya, apa gunanya semua protes di seluruh dunia? Nah, kami bukan ilmuwan politik, tapi kami ingin melihat dampaknya. Jadi, protes akan berhasil jika dijaga, dan jika protes tersebut merupakan bagian dari strategi yang lebih besar. Anda memiliki kemampuan untuk bersuara, memiliki kemampuan untuk memberikan tekanan publik, dan Anda seharusnya percaya bahwa tekanan publik tersebut dapat didengar oleh berbagai pihak dan memberikan tekanan pada hal-hal yang perlu dilakukan. Kemudian, Anda harus bertanya pada diri sendiri, apakah Anda mampu melakukan ini dalam jangka panjang atau akan mempertahankannya? Terkait dengan boikot memiliki dua manfaat yang efektif. Pertama, boikot mengancam pendapatan. Kedua, boikot mengancam reputasi. Boikot sebenarnya merupakan bagian dari protes jika Anda melihatnya dari tingkat atau sudut pandang politik. Ini membawa suatu bentuk penolakan yang tertanam dalam kesadaran suatu masyarakat. Dan jika dinyatakan di ranah publik, ini juga dapat berdampak pada pendapatan jika dilakukan dengan benar. Jadi, haruslah strategis. Bagaimana Anda membuat boikot menjadi strategis? Kenali terlebih dahulu cara membuat boikot menjadi tidak strategis sama sekali. Jika Anda mengatakan bahwa segalanya adalah milik Israel, maka apa gunanya? Memberitahu orang bahwa mereka tidak boleh mengonsumsi ini, minum ini atau menggunakan ini, terasa berlebihan dan sepertinya tidak bisa diwujudkan. Jadi, bagaimana agar menjadi strategis? Cari 2 atau 3 perusahaan, 2 atau 3 hal yang bisa Anda boikot sekaligus. Itu merupakan satu-satunya cara untuk menjadi efektif dan belajar dari boikot anti-apartheid di Afrika Selatan dan cara itu bekerja. Di sana, salah satu targetnya adalah reputasi. Jadi, langkah pertama apartheid, seperti yang dikatakan, adalah menyerang perekonomian Afrika Selatan, dan itu benar-benar menunjukkan kesadaran global akan kekuatan rakyat dalam hubungannya dengan bisnis ekonomi Afrika Selatan. Kemudian, mereka menargetkan 2, 3, 4 perusahaan yang paling terlibat pada saat itu dengan boikot. Jadi, bagi kita, mencari tahu semua perusahaan yang CEO-nya telah menyumbang ke Israel setelah serangan biadab terbaru ini sangat melelahkan. Tetapi, jika kita mengambil contoh 2 atau 3 perusahaan yang paling terlibat, Anda mengirimkan pesan yang jelas bahwa perilaku ini tidak dapat diterima di masa depan, dan itu akan berdampak pada bisnis saat ini.
dan itu adalah sesuatu yang perlu dicoba kita lakukan. Hal terakhir yang ingin saya sampaikan di sini, saudara dan saudari terkasih, adalah mengenai dana pembayar pajak kita. Saya telah ditanya pertanyaan ini, dan saya akan jujur kepada Anda. Saya rasa kita semua seharusnya merasa tidak hanya kecewa, tapi juga muak dengan kenyataan bahwa dana pembayar pajak kita telah digunakan untuk melakukan pelanggaran yang membuat kita kesulitan tidur di malam hari. Ketika Anda berada dalam kekuasaan, Anda tidak bertanggung jawab atas bagaimana penguasa menjalankan otoritasnya. Anda hanya bertanggung jawab atas transaksi Anda kepada otoritas tersebut. Jadi, apakah saya akan bertanggung jawab atas setiap dolar yang saya bayarkan untuk pajak dan cara penggunaannya? Kita berharap tidak. Kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni kita karena kita tidak memiliki otoritas atas hal itu, dan banyak otoritas Muslim yang korup di masa lalu. Saya tidak bisa berbuat apa-apa, tetapi yang ingin saya katakan adalah habiskan semua jalur politik yang kita miliki agar dana pembayar pajak tidak digunakan untuk merugikan saudara-saudari kita. Pada akhirnya, ini kembali kepada Anda. Jadi saya ingin kita masing-masing bertanya pada diri sendiri, apa yang harus saya bawa ke meja? Apa yang harus saya bawa ke meja jika saya ikut serta di ruang pengaruh tertentu di bidang saya? Bagaimana cara memobilisasi orang-orang di ruang yang sama agar lebih adil? Dan untuk menemukan cara untuk mengisolasi orang-orang yang mampu bersuara untuk Palestina dan yang benar-benar mempunyai dampak finansial terhadap cara pelaksanaannya. Jadi disinilah setiap Muslim bercermin dan bertanya pada diri sendiri dengan tulus. Apa yang bisa saya lakukan? Apa peran saya dalam semua ini? Apa yang secara unik dapat saya lakukan? Dan apakah yang Anda miliki hanyalah doa Anda dan Anda semua? Miliki adalah partisipasi Anda dalam tindakan komunitas apapun yang diperlukan, dan yang Anda miliki hanyalah bahwa di rumah saya, Anda tahu bahwa kita akan sangat berhati-hati mengenai apa yang kita konsumsi dan apa yang tidak kita konsumsi. Dan yang saya miliki hanyalah milik saya tetangga dan lingkungan kecilku. Alhamdulillah, itulah alasanmu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saya berdoa, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka hati kita, membuka mata kita, membuka pikiran kita, membuka kecerdasan kita, membuka pemikiran strategis kolektif kita menuju jalur-jalur yang diridainya. Dan hal ini dapat mengangkat semangat saudara-saudari kita di Palestina. Dan saya berdoa semoga Allah mengizinkan kita termasuk orang-orang yang digunakan untuk mengangkat perjuangan, orang-orang yang tertindas dimanapun dan melindungi kita dari penindasan dan menghancurkan mereka yang menindas saudara-saudara kita. Semoga bermanfaat. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.